Teman-teman di rumah, tadi sudah ada Kalidia dari NTT Terkini, ada Kak Maximilianus Marho dari teropokntt.com, dan satu lagi nih teman-teman di rumah ya, ada Kakak Kekson Saluk, Victorinius ya. Waduh, ini orang NTT tidak salah sekali kalau tidak tahu Victorinius ya ini ya. Ini tersebar di seluruh Nusa Tenggara Timur dan merupakan salah satu media besar juga di Nusa Tenggara Timur ya. Dan sangat akrab dengan kita setiap harinya. Baik, kita ke Kakak Kekson Saluk dan masih di-prepare oleh panitia ya, Kakak Kekson ya. Masih pasang ini, pasang itu, jadi sabar dulu sebentar ya teman-teman di rumah. Sekali lagi juga saya menyapa teman-teman di rumah, para tribuner dan juga teman-teman yang mengikuti kita via Zoom. Semoga kalian menikmati acara kita dan juga stay dengan kita sampai acara ini selesai. Dan jangan lupa, kalian pasti penasaran dengan pengumuman siapakah yang akan menjadi juara Lomba Karya Jurnalistik Jasara Harja Nusa Tenggara Timur. Stay with us dan kalian akan mendapatkan jawabannya. Baik, Kak Kekson sudah bersama dengan kita. Selamat pagi, Kakak. Wih, sayang salah pagi atau siang ya? Oh, iya. Siang ya? Oh ya, pagi sih. Pagi menuju siang ya, Kak. Pagi. Apa kabar, Kak Kekson? Puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa ya. Waduh, cerah sekali Kakak Kekson ya. Pagi hari ini tandanya antusias sekali untuk hadir di tempat ini mengikuti penjurian Lomba Karya Jurnalistik. Siap. Kak Kekson, pertanyaan pertama nih. Dapat informasi dari mana mengenai Lomba Karya Jurnalistik yang diadakan Jasara Harja Nusa Tenggara Timur? Oh ya, baik. Terima kasih, Kakak. Ya, saya awalnya waktu itu mendapat informasi pertama itu di medsos. Saya lupa ya persisnya di story WA atau di Instagram, tapi intinya saya dapat di medsos. Nah, waktu itu saya posisi di Bogor, lagi kegiatan di Bogor, jadi saya lihat, oh deadline-nya itu tanggal 29 kalau tidak salah. Saya sudah pesimis karena saya masih posisi kegiatan di sana dan pastinya tidak ada waktu untuk harus menulis, untuk bagaimana cari data, informasi untuk harus menyiapkan karya atau artikel untuk mengikuti kegiatan ini, seperti itu. Oke, berarti dapat informasi dari medsos. Ini berarti niat sekali nih teman-teman di rumah ya, masih di Bogor, tapi dapat informasi. Awalnya pesimis sih tanggal 29 bisa tidak kerja sampai selesai, ternyata bisa kan? Iya, Oke. Dimolor kan, ditunda. Oke, puji Tuhan, berarti masih ada kesempatan ya Kak ya waktu itu ya. Baik Kak Kekson, setelah dari mendapat informasi itu Kak Kekson langsung, oh sudah tahu nih tema apa yang saya mau buat, atau oh angle apa yang saya mau angkat nih, sudah tahu langsung tahu, atau Kak Kekson butuh beberapa hari untuk menemukan hal itu? Ya memang seperti yang teman-teman lain tadi itu, sama juga saya punya kendala, karena waktu itu kendala yang pertama itu saya masih di Bogor dan deadline waktu yang saya yakin saya tidak bisa karena saya baru habis kegiatan itu tanggal 1. Terus saat saya tiba di Kupang itu, oh ternyata saya lihat ada perpanjangan waktu sampai tanggal 4. Ya syukurlah kalau begitu. Tetapi saat masih di Bogor saya sudah pikir, kira-kira itu saya mau ambil angle-nya apa, terus materinya apa gitu. Saya pikir-pikir kayaknya saya harus cari orang yang pernah mendapat santunan ini dan saya mau menulis kisah di balik dari pemberian santunan itu. Jadi puji Tuhan saat tiba di Kupang saya ketemu salah satu penerima santunan dari Jasara. Selain penerima santunan, salah satu teman di sini, saya cari informasi ada tidak teman yang atau keluarga yang pernah mendapat santunan itu. Saya pengen cerita di balik dari pemberian santunan itu. Habis itu waktu saya pergi membayar pajak di Samsat, saya bayar pajak motor di Samsat, saya menemui salah satu petugas Jasara Harja. Terus saya cerita, saya minta tolong ini bisa ada tidak mungkin masyarakat yang pernah mendapat santunan itu yang mungkin bisa di kontak ya kayak hubungi lah untuk saya buat ini. Ya, syukur-syukur saya mendapat narasumber dan narasumber itu sangat menggugah sih kalau mungkin sudah dibaca karya saya itu. Karena dia memang suaminya itu kecelakaan, meninggal, tetapi istrinya itu posisi gangguan jiwa, ODGJ. Dan tapi puji Tuhan yang saya bangga dari itu, walaupun dia ODGJ, tetapi dia memanfaatkan dana itu sebaik mungkin. Dia bisa memanfaatkan, dan pemberian santunan itu ternyata memberikan multiplier efek buat dia. Yang pertama, dia mampu menggunakan uang itu membangun rumah yang menjadi mimpi bersama sejak almarhum masih hidup. Dia bersama almarhum suaminya itu memiliki sebuah mimpi untuk membangun sebuah rumah, ternyata diwujudkan lewat dana santunan itu. Yang kedua, setelah karena almarhum sudah meninggal, ya mau bagaimana lagi kondisi ekonomi keluarga. Artinya dia memanfaatkan sebagian dari uang sisa bangun rumah itu, dia membeli ternak, pelihara untuk menunjang ekonomi keluarga.
di bawah ya kondisi mereka yang sangat memprihatinkan, memiliki 5 orang anak yang tentunya secara kasat mata kita melihat keluarganya itu sangat memprihatinkan dan membutuhkan sekali seperti itu. Kak Kekson boleh sharing tidak ketika Kak Kekson ke tempat beliau, ke tempat ibu ini yang suaminya meninggal karena kecelakaan dan diberi santunan oleh teman-teman Jasara Harja. Ketika Kak Kekson sama saya, ini kan kita pengen tahu nih teman-teman, ketika teman-teman wartawan turun lapangan menemui penerima santunan seperti itu rasanya seperti apa sih Kak Kekson pas ke sana ketemu mereka menerima Kak Kekson dengan baik atau seperti apa? Ya puji Tuhan, saya kebetulan waktu itu perginya itu tanggal 31. Jadi pas akhir Agustus lah, seperti pas akhir Agustus saya ke rumahnya dan menyempatkan waktu pagi-pagi saya bangun tidur itu langsung saya harus ketemu ya. Jadi saya pergi itu apa adanya, baru posisi bangun tidur, baru habis minum kopi langsung berangkat karena takutnya siang agendanya sudah padat dan saya tidak ada waktu untuk ke sana. Jadi waktu saya berangkat ke sana menemui Ibu Marice namanya, Ibu Marice Suni, dan ibu ini kan suaminya mengalami kecelakaan sehingga saat ini dia sendiri di rumah bersama anak-anak. Nah waktu itu saya ke sana, saya menemui Ibu Marice Suni ini. Beliau hidup sederhana dan memang kalau kita melihat kembali rumahnya mereka yang sebelum dibangun menjadi rumah layak huni menggunakan dana santunan itu memang memprihatinkan. Tapi dengan kesederhanaan itu mereka menyambut kedatangan saya secara baik, malah mereka memberikan testimoni yang bukan sekedar testimoni, tetapi mereka ya menyampaikan sangat terima kasih kepada Jasara Harja yang sangat membantu mereka. Karena di luar dugaan, di dalam kondisi keluarga yang sedang berduka, Jasara Harja hadir dan memberikan penguatan lewat pemberian dana santunan itu. Dan saat saya ke sana, puji Tuhan pagi itu mereka menyambut yang baik, hidangkan kopi, kue pisang. Sambutannya luar biasa ya. Luar biasa, iya waktu itu. Kece, keren, ya ampun. Andaikan Daku bisa turun ke lapangan lagi ya. Ini untuk bos-bos Daku ya biasanya Kak ya. Oke, Kak Kekson, apa harapan Kak Kekson ya dengan lomba karya jurnalistik ini? Sama seperti Kak Maksi tadi, apakah Kak Kekson, aduh saya harus menang, atau aduh kalau saya terterima kali ini, atau ya fair lah kita suportif kalau misalnya kali ini kita tidak mendapatkan juara, atau memang kita menang kali ini. Seperti apa Kak Kekson, silakan. Kalau saya secara pribadi melihat ini bukan ya selain sebagai ajang untuk kita berkompetisi, tapi saya melihat ini yang saya puas sih, memiliki kepuasan tersendiri, entah nanti juara atau tidak itu urusan juri. Tetapi yang pada prinsipnya saya mengalami sebuah kepuasan tersendiri ketika saya menulis kisah ibu ini, karena saya sangat senang orang yang artinya karena saya melihat realita yang ada di kehidupan masyarakat itu adalah apa, banyak orang yang salah menggunakan dana santunan ini. Begitu diberikan dana santunan, dia tidak tahu bagaimana menggunakan dana ini. Bahkan ada yang foya-foya, bahkan menghabiskan dan tidak ada dampak sama sekali. Tetapi yang membuat saya dan menggugah hati saya untuk menulis ibu ini adalah dia baru sembuh ODGJ. Tetapi dia punya pikiran yang baik dan punya keinginan yang baik untuk memanfaatkan dana ini sebaik mungkin. Dan saya sangat puas ketika saya mengisahkan kembali kehidupan ibu itu. Dan soal juara atau tidak, ya saya kembalikan kepada juri, tapi saya optimis lah, saya pasti juara kok. Amin, ya, kita semua amin untuk hasil yang terbaik untuk Kak Kekson dan juga teman-teman jurnalis yang sudah mengikuti kegiatan lomba karya jurnalistik kali ini. Dan juga ini cerita dari Kak Kekson sangat begitu ya teman-teman ya. Suaminya meninggal karena kecelakaan, ibunya mohon maaf ODGJ dan juga baru sembuh ya Kak Kekson. Jadi butuh waktu untuk kembali seperti keadaan semula ya Kak Kekson ya. Ini big thanks ya untuk teman-teman Jasara Harja yang luar biasa dan juga untuk teman-teman jurnalis ya. Tanpa teman-teman jurnalis juga tidak ada yang tahu informasi dan juga cerita-cerita seperti ini mengenai hal-hal baik yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Jasara Harja dan juga bagaimana ibu ini memanfaatkan dana santunan yang diberikan oleh Jasara Harja dengan